Pernah kepikiran nggak? Berapa lama kita sebenarnya bisa hidup setelah usia 70 tahun? Ada orang yang masih lincah, aktif, bahkan tetap bekerja atau traveling ke sana-sini. Tapi ada juga yang mulai gampang capek, sakit-sakitan, atau harus berurusan dengan berbagai masalah kesehatan. Tapi tahukah kamu, tubuh kita sebenarnya sudah ngasih kode soal berapa lama kita mungkin bisa hidup. Ada tanda-tanda tertentu yang bisa jadi petunjuk tentang masa depan kesehatan kita. Bukan ramalan, bukan mitos, tapi berdasarkan pola nyata yang diamati oleh para peneliti dan dokter dari orang-orang yang berhasil hidup panjang umur dan tetap sehat. Nah, di video ini, kita bakal bahas 7 tanda penting yang bisa menunjukkan seberapa panjang umur kita setelah 70 tahun. Dan bukan cuman itu, kita juga bakal cari tahu apa yang bisa kita lakukan supaya peluang kita untuk hidup lebih lama dan lebih sehat makin besar. Mungkin ada kebiasaan kecil yang tanpa sadar kita lakukan setiap hari, yang ternyata bisa mempercepat penuaan. Atau sebaliknya, ada pola hidup tertentu yang bisa bikin kita tetap awet muda dan fit meskipun usia sudah lanjut. Jadi, jangan sampai kelewatan, karena siapa tahu ada sesuatu yang bisa langsung kamu perbaiki dari sekarang. Pastikan nonton sampai akhir, karena begitu kamu tahu tanda-tanda ini, kamu akan punya gambaran lebih jelas tentang kesehatan dan harapan hidupmu. Dan yang lebih penting, kamu bisa mulai mengambil langkah untuk menjaga tubuh dan pikiran tetap prima sampai usia tua. Oke, kalau udah siap, yuk kita mulai. Tanda pertama, kecepatan berjalan Anda. Pernah nggak kepikiran kalau cara kita berjalan bisa jadi petunjuk tentang seberapa panjang umur kita? Bukan soal DNA, riwayat medis, atau pola makan, tapi sesuatu yang jauh lebih sederhana, kecepatan berjalan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tetap berjalan dengan kecepatan stabil dan cukup cepat di usia 70-an cenderung hidup lebih lama dibanding mereka yang mulai melambat secara drastis. Kenapa? Karena kecepatan berjalan berhubungan langsung dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan, mulai dari kekuatan otot, kesehatan jantung, hingga fungsi otak. Bayangin ada 2 orang, Samsul dan Bahri, sama-sama berusia 75 tahun. Samsul masih rutin jalan kaki setiap pagi, langkahnya stabil, percaya diri, dan gak kesulitan naik tangga atau menyeberang jalan. Sementara itu, Bahri mulai melambat. Dulu dia aktif, tapi sekarang sering merasa lelah saat berjalan, gampang goyah, dan perlu sering berhenti untuk istirahat. Apa yang terjadi? Bisa jadi, tubuh Samsul masih cukup kuat dan sehat, sementara kecepatan Bahri yang menurun adalah tanda peringatan bahwa kesehatannya mulai memburuk. Jalan kaki yang melambat bukan sekadar tanda penuaan, tapi bisa jadi indikasi masalah lain, seperti melemahnya otot, sirkulasi darah yang kurang baik, atau bahkan tanda awal gangguan neurologis. Tapi ada kabar baik, kecepatan berjalan bukan sesuatu yang statis, kita bisa meningkatkannya. Semakin sering kita berjalan, semakin kuat tubuh kita. Jadi, kalau merasa mulai melambat, jangan diabaikan. Coba mulai perbanyak jalan kaki, gunakan beban ringan untuk melatih kekuatan otot, atau lakukan latihan sederhana buat menjaga kestabilan tubuh. Pada akhirnya, seberapa cepat kita bergerak dalam hidup ini secara harfiah bisa memberitahu kita banyak tentang seberapa lama kita bisa terus bergerak. Jadi, coba perhatikan langkah Anda, karena mungkin itu adalah cara paling sederhana untuk mengecek peluang umur panjang Anda. Tanda kedua, kekuatan genggaman Anda. Percaya atau enggak, kekuatan genggaman tangan bisa kasih petunjuk soal masa depan kesehatan kita. Gak cuman soal jabat tangan yang mantap, tapi juga tentang vitalitas tubuh secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa genggaman yang kuat menandakan otot yang sehat, sirkulasi yang baik, dan sistem saraf yang masih prima. Sebaliknya, genggaman yang makin melemah bisa jadi alarm tanda-tanda penuaan, hilangnya massa otot, dan bahkan meningkatnya risiko masalah kesehatan yang lebih serius. Bayangin ada 2 orang, Nurdin dan Sanusi. Keduanya berusia 78 tahun. Nurdin selalu bangga dengan jabat tangannya yang kuat.
dia tetap aktif, rutin latihan beban ringan, dan gak kesulitan buka tutup botol atau bawa belanjaan berat. Sedangkan Sanusi, dulu dia juga aktif, tapi sekarang mulai kesulitan melakukan tugas-tugas kecil. Pegang barang terasa lebih lemah, buka toples butuh usaha ekstra, dan bawa belanjaan jadi lebih berat dari biasanya. Mungkin kelihatan sepele, tapi kehilangan kekuatan genggaman ini bukan cuma tanda penuaan biasa. Ini bisa jadi sinyal bahwa otot-otot tubuh mulai melemah, yang berisiko bikin kita lebih rentan jatuh, cedera, dan kehilangan kemandirian di usia tua. Tapi tenang, kabar baiknya adalah kekuatan genggaman bisa ditingkatkan. Cara sederhana seperti meremas bola tenis, menggunakan alat penguat genggaman, atau bahkan sekadar membawa beban ringan bisa bantu mempertahankan kekuatan tangan dan otot-otot tubuh. Jadi, coba tes sekarang, seberapa kuat genggamanmu. Kalau terasa lebih lemah dari biasanya, atau sering kesulitan melakukan hal-hal sederhana, jangan diabaikan. Karena seberapa baik kamu memegang sesuatu hari ini, bisa menentukan seberapa kuat kamu bertahan di masa depan. Tanda ketiga, kemampuan berdiri dengan satu kaki. Pernah nyobain berdiri dengan satu kaki selama 10 detik? Terdengar gampang, kan? Tapi ternyata, ini bisa jadi prediktor kuat tentang seberapa panjang umur kita. Para peneliti menemukan bahwa orang yang kesulitan menjaga keseimbangan lebih rentan mengalami jatuh, cedera, dan bahkan penurunan fungsi otak. Sebaliknya, mereka yang bisa mempertahankan keseimbangan dengan baik cenderung hidup lebih lama dan tetap sehat hingga usia tua. Coba lihat Warsinah dan Ningsih, dua wanita yang sama-sama berusia 70-an. Warsinah aktif bergerak, rutin jalan kaki, ikut yoga, dan bisa dengan mudah berdiri dengan satu kaki tanpa goyah. Sementara Ningsih, sejak bertahun-tahun jarang olahraga, keseimbangannya makin berkurang. Saat mencoba berdiri dengan satu kaki, dia langsung goyah dan harus berpegangan supaya nggak jatuh. Apa yang terjadi di sini? Keseimbangan yang buruk bukan cuma ketidaknyamanan kecil, tapi bisa jadi tanda bahwa koordinasi, kekuatan otot, dan bahkan kesehatan otak mulai menurun. Kalau nggak ditangani, ini bisa berujung pada risiko jatuh yang lebih tinggi dan menurunnya kualitas hidup. Tapi jangan khawatir, keseimbangan bisa dilatih. Latihan sederhana seperti berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik setiap hari, berjalan tumit ke jari kaki, atau mencoba tai chi bisa membantu meningkatkan stabilitas tubuh. Coba sekarang juga, angkat satu kaki dan tahan selama 10 detik. Bisa, kalau belum, jangan panik. Tapi mulai sekarang, coba latih keseimbanganmu. Karena semakin kuat kamu hari ini, semakin tangguh kamu di masa depan. Tanda keempat, pola tidur Anda. Seberapa nyenyak tidurmu setiap malam bisa jadi kunci seberapa panjang usia yang bisa kamu nikmati. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi momen penting buat tubuh untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem imun, dan membersihkan racun dari otak. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang punya pola tidur teratur dan berkualitas di usia 70-an cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat, sementara yang tidurnya buruk lebih berisiko mengalami gangguan memori, penyakit jantung, dan lemahnya sistem kekebalan tubuh. Bayangin Hendra dan Bilal, dua pria berusia pertengahan 70-an. Hendra punya kebiasaan tidur yang baik, rutin tidur 7 jam per malam, bangun segar, dan tetap aktif sepanjang hari. Sedangkan Bilal, tidurnya sering terganggu, susah tidur, sering terbangun tengah malam, dan bangun pagi masih merasa lelah. Dampaknya, Hendra tetap fit, pikirannya tajam, dan energinya stabil. Sedangkan Bilal mulai mengalami kelelahan, kabut otak, dan tekanan darah yang nggak stabil. Kurang tidur bukan cuma bikin ngantuk, tapi juga bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit serius. Jadi, kalau kamu sering bangun dalam keadaan lelah, susah tidur, atau pola tidur mulai berantakan, jangan anggap sepele. Bisa jadi tubuhmu sedang memberi sinyal untuk segera melakukan perubahan. Kabar baiknya,
tidur berkualitas bisa diperbaiki. Coba beberapa trik ini. Kurangi waktu layar sebelum tidur. Buat rutinitas tidur yang teratur. Dapatkan sinar matahari alami di pagi hari. Hindari makan berat atau kafein menjelang malam. Tidur yang baik sekah khas tubuh yang sehat. Jadi mulai malam ini, coba perhatikan tidurmu. Karena seberapa baik kamu beristirahat hari ini, bisa menentukan seberapa kuat dan sehat kamu di tahun-tahun mendatang. Tanda kelima, nafsu makan dan kebiasaan makan. Pernah nggak sih sadar kalau kita makin malas makan atau cepat kenyang? Mungkin terasa sepele, tapi setelah usia 70 tahun, cara kita makan bisa jadi salah satu tanda penting tentang kesehatan dan umur panjang. Coba bayangkan dua wanita, Mardiah dan Susi. Keduanya berusia 74 tahun. Mardiah masih menikmati makanannya. Dia memilih makanan segar dan sehat, memasak sendiri, dan berat badannya tetap stabil. Hasilnya, dia merasa lebih bertenaga setiap hari. Sementara itu, Susi mulai kehilangan nafsu makan. Dia sering melewatkan waktu makan, lebih banyak mengandalkan makanan instan, dan tanpa sadar berat badannya turun selama setahun terakhir. Yang Susi nggak sadari, kehilangan nafsu makan bukan cuman perubahan kecil. Bisa jadi ini tanda tubuhnya nggak menyerap nutrisi dengan baik. Kalau terus dibiarkan, otot bisa melemah, metabolisme melambat, dan sistem imun jadi kurang kuat. Bahkan, ini bisa berhubungan dengan masalah pencernaan, perubahan hormon, atau tanda awal penurunan kognitif. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kalau kita nggak makan cukup, tubuh akan mulai memecah otot untuk mendapatkan energi. Hasilnya, tubuh jadi lebih lemah, lebih rapuh, dan lebih rentan jatuh atau sakit. Jadi, kalau belakangan ini kamu merasa cepat kenyang, kurang minat makan, atau berat badan turun tanpa alasan, jangan diabaikan. Pastikan tubuh tetap mendapat cukup protein, serat, dan lemak sehat. Karena makan bukan cuma soal kenyang, tapi soal menjaga tubuh tetap kuat, sehat, dan siap menikmati hidup di tahun-tahun mendatang. Tanda keenam, cara Anda mengatasi stres. Pernah merasa stres bikin badan lebih gampang capek atau susah tidur? Ternyata, cara kita menghadapi stres setelah usia 70 tahun bisa menentukan seberapa lama dan seberapa sehat kita hidup. Stres kronis bukan cuma bikin suasana hati berantakan, tapi juga bisa melemahkan sistem imun, meningkatkan risiko penyakit jantung, dan bahkan mempercepat penuaan. Sebaliknya, mereka yang bisa mengelola stres dengan baik cenderung lebih sehat, lebih aktif, dan tetap tajam secara mental. Coba lihat Joni dan Ridwan, dua pria berusia 76 tahun. Joni, seperti kebanyakan orang, punya banyak tantangan. Biaya hidup, masalah kesehatan, urusan keluarga. Tapi dia menghadapinya dengan tenang. Dia rajin melakukan pernapasan dalam, tetap bersosialisasi, dan gak membiarkan pikirannya berlarut-larut dalam kecemasan. Ridwan sebaliknya, cenderung menyimpan stres. Dia terus-menerus khawatir tentang hal-hal di luar kendalinya, mudah frustrasi, dan sering terjebak dalam pikiran negatif. Akibatnya, tekanan darahnya naik, tidurnya terganggu, dan energinya semakin berkurang. Stres yang berkepanjangan bisa memicu peradangan dalam tubuh, dan ini berkaitan dengan hampir semua penyakit utama di usia tua, dari Alzheimer hingga masalah jantung. Jadi, kalau akhir-akhir ini Anda sering merasa tegang, mudah tersinggung, atau lelah secara emosional, jangan abaikan. Cari cara untuk mengelola stres, entah itu lewat olahraga, meditasi, pernapasan dalam, atau sekadar tertawa bersama orang terdekat. Coba tanyakan pada diri sendiri, saat menghadapi tantangan, apakah Anda bisa beradaptasi dan tetap maju? Atau justru cenderung tenggelam dalam kekhawatiran? Karena cara Anda menghadapi stres bukan cuma berdampak pada pikiran, tapi juga menentukan seberapa panjang dan berkualitas hidup Anda di masa depan. Tanda ketujuh, seberapa kuat koneksi sosial Anda. Percaya atau tidak, hubungan sosial yang kuat bisa jadi salah satu faktor utama yang menentukan seberapa lama dan sehat Anda hidup setelah usia 70 tahun.
Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tetap terhubung dengan keluarga, teman, atau komunitas cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan hidup lebih lama. Sebaliknya, kesepian bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Orang yang merasa terisolasi lebih berisiko mengalami penyakit jantung, depresi, penurunan daya ingat, bahkan kematian dini. Coba lihat kisah dua wanita, Markonah dan Kartisem, yang sama-sama berusia 78 tahun. Markonah aktif secara sosial. Dia tetap berhubungan dengan teman-temannya, rajin datang ke klub buku, dan menikmati waktu bersama keluarga. Hidupnya penuh percakapan, tawa, dan kebersamaan. Sementara itu, Kartisem justru menghabiskan banyak waktu sendirian. Dia kehilangan kontak dengan banyak teman, dan meskipun punya keluarga, jarang sekali berkomunikasi. Perlahan-lahan, dia mulai merasa kesepian, moodnya memburuk, dan kesehatannya ikut menurun. Koneksi sosial bukan sekadar soal perasaan nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan fisik. Interaksi sosial menjaga otak tetap aktif, mengurangi stres, dan memicu pelepasan hormon yang meningkatkan kesejahteraan. Jadi, jika akhir-akhir ini Anda merasa menarik diri dari lingkungan sosial, menghindari telepon atau pertemuan, mungkin ini saatnya untuk berubah. Tetap terhubung bukan berarti harus selalu dikelilingi orang. Bahkan hal kecil seperti menyapa tetangga, menelepon teman lama, atau bergabung dengan komunitas yang sesuai minat bisa membuat perbedaan besar. Hubungan yang Anda bangun hari ini bukan cuma membawa kebahagiaan, tapi juga bisa jadi kunci untuk hidup lebih panjang dan lebih sehat di masa depan. Sekarang, setelah kita membahas 7 tanda penting ini, coba pikirkan sebentar, bagaimana keadaan tubuh dan kehidupan Anda saat ini? Apakah Anda merasa tetap kuat dan percaya diri, atau mulai menyadari ada perubahan kecil yang bisa jadi tanda peringatan? Kabar baiknya, semua hal ini, dari kecepatan berjalan, kekuatan tangan, keseimbangan tubuh, tidur nyenyak, pola makan, cara mengelola stres, hingga hubungan sosial, bisa diperbaiki. Tidak ada yang namanya sudah terlambat. Keputusan yang Anda buat hari ini bisa berdampak besar pada kualitas hidup Anda di masa depan. Jadi, kalau Anda merasa ada bagian yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai tubuh benar-benar memberi sinyal darurat. Mulailah dari hal kecil, lebih banyak bergerak, perkuat tubuh, tidur lebih baik, jaga hubungan sosial, dan temukan cara mengatasi stres dengan lebih santai. Karena pada akhirnya, hidup panjang itu bukan cuma soal bertahan lebih lama, tapi juga soal bagaimana kita bisa menikmati setiap momennya dengan lebih bahagia dan lebih sehat. Sekarang giliran Anda. Tulis di komentar, mana dari 7 tanda ini yang paling bikin Anda berpikir, dan apa yang ingin Anda perbaiki mulai sekarang. Kami selalu senang membaca cerita dan pengalaman Anda. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kalau menurut Anda bermanfaat. Dukungan dari Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang informatif dan inspiratif. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.